Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pelajar Indonesia. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang vektor. Vektor di sini dikhususkan di R2 atau di bidang ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu vektor, kita akan ilustrasikan dulu dalam kehidupan. Misalnya, mungkin kalian pernah melihat atlet lembing ya, lembing yang dilempar oleh atlet. Nah, lembing tersebut meluncur dengan kecepatan dan arah tertentu sesuai dengan keinginan sang atletnya. Nah, dalam matematika, lembing yang dilempar itulah mewakili sebuah vektor. Nah, contoh lain dari vektor adalah untuk menghitung percepatan, kecepatan, gravitasi, dan sebagainya. Nah, vektor ini digunakan juga dalam ilmu fisika selain matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan atau akan jelaskan dulu konsep dari vektor. Apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, besar dan arah maksudnya seperti apa? Coba kalian lihat. Di sini yang dimaksud besar adalah Ibu ilustrasikan dalam sebuah gambar. Ya, Ibu ilustrasikan dalam sebuah gambar. Di sini ada gambar sebuah vektor. Ibu misalkan gambarnya ada suatu titik. Nah, itu ada suatu titik A ke titik B. Nah, misalkan titik A ini adalah misalkan awal, misalkan kalian berdiri di suatu tempat dinamakan titik A atau titik pangkal ya. Kalian berjalan ke depan menuju ke titik B. Nah, jarak dari A ke B atau tujuan dari titik pangkal ke titik tujuan itu bisa disebut sebagai vektor. Di sini Ibu gambarkan vektornya adalah vektor U. Nah, dengan A itu disebut titik pangkal dan B disebut titik ujung. Nah, vektor itu sendiri kan tadi vektor besaran yang punya besar dan arah. Nah, besar vektor artinya panjang vektor. Yang itu panjang luas garis dari A ke B atau jarak dari A ke B seperti itu. Nah, arah vektor itu adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Maksudnya sumbu X positif itu seperti ini. Dari titik pangkal A kita tarik garis sejajar seperti ini ya. Nah, ini boleh ilustrasikan. Nah, di sini ada sudut, misalkan sudut alfa. Nah, sudut alfa itu merupakan arah dari vektor. Nah, vektor disajikan dalam bentuk luas garis berarah. Luas garis berarah itu maksudnya luas garis dari A ke B. Seperti itu. Adalah vektor. Tentang vektor di R2. Vektor di R2 adalah vektor di bidang itu maksudnya vektor yang sebenarnya terdiri dari X saja saja. Karena di sini yang dipakai adalah bidang kartesius, di mana bidang kartesius adalah bidang yang hanya mempunyai sumbu X dan Y. Oke, jelaskan. Di sini ada bidang kartesius, di mana titik pangkalnya ada titik O. Garis yang mendatar ini adalah X, dan yang adalah Y. Selanjutnya, oke, misalkan ada sebuah A. Jarak dari titik 0 ke A. Dari titik 0 ke A inilah Ibu misalkan vektor
A. Oke, jadi vektor A itu adalah jarak dari titik 0 ke 5 titik A, itu koordinatnya berupa X dan Y. Nah, oke, kita akan bahas tentang garis berat dan O ke P. O ke P ditambah P ke A itu akan menghasilkan O ke P tambah P ke A itu akan menghasilkan OA, atau bisa juga dari O ditambah O itu juga menghasilkan OA, sehingga dapat disimpulkan seperti ini. Misal OP Ibu ilustrasikan X tadi, XI, karena I itu adalah faktor satuan ke arah sumbu X. Nah, dan diilustrasikan OQ itu adalah C, karena C itu merupakan faktor satuan searah sumbu Y, maka OA itu adalah XI ditambah YJ. Atau kalau misalkan kita tambah faktor A tadi, OA itu adalah faktor A, maka faktor A itu adalah XI ditambah YJ. Seperti itu ya. Jadi garis berarah antara atau dari titik 0 ke titik O ke titik A itu dinamakan vektor A, di mana satu komponen XI ditambah YJ. Berikutnya, dengan adalah satu contoh gambar vektor di bidang. Oke, misalnya ada sebuah garis. Ini garis merah berarah dari titik pangkal ke ujungnya. Nah, ini diilustrasikan seperti ini. Oke, ini karena kita cari di bidang itu adalah X berarti garis yang mendatar, kita ambil kotak yang mendatar. Ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Nah, berikutnya Y-nya itu berarti kotaknya vertikal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti ini. Kalau misalkan diilustrasikan garis tadi atau ruas tadi itu adalah vektor R, maka vektor R itu koordinatnya berada di titik 3,5. Tadi 3 itu dari banyaknya ruas garis yang ke arah kanan. Ke arah kanan itu positif. 3 dan 5-nya adalah ke atas. Ke atas sumbunya itu adalah positif. Seperti itu. Berikutnya, nah, penjelasan seperti ini, faktor R itu koordinatnya 3,5. 3 itu di kanan dan 5 itu positif atas. Seperti itu. Ibu ilustrasikan lagi. Ada di sini garis hijau, mana arahnya dari atas ke bawah, kanan atas bawah. Nah, ilustrasikan vektor S. Vektor S itu koordinatnya 2, negatif 4. 2 itu karena arah ke kanan positif, dan negatif itu karena arahnya ke bawah. Makanya kalau sumbu Y di bawah itu ke bawah titik 0 itu negatif. Contohkan lagi, ada garis U. Coba lihat garis U. Itu arahnya ke kiri dan ke bawah. Berarti pasti koordinatnya semuanya negatif. Nah, ini misalkan vektor T. Vektor T itu koordinatnya negatif 1. Nah, satu ruas dan negatif 3 karena ke kanannya ada 3 ruas. Itu. Ya, ini perhatikan. Oke. Dimana untuk vektor T itu ke kanan, ke kiri, ke kiri dan ke bawah. Ke kiri berapa ruas? 3 ruas, berarti negatif 3. Bawahnya berapa ruas? 1 ruas, berarti negatif 1. Seperti itu ya. Hal
untuk diilustrasikan, kita gambar dalam bidang kartesius, maka akan menjadi sini ada vektor R, di mana pangkalnya di 0,0 ya. Ada vektor R itu 3,5, ada vektor T itu negatif 3,1, ada vektor S di mana koordinatnya adalah 2,4. Berikutnya untuk sendiri vektor ada notasinya, notasi penulisan vektor. Oke, untuk vektor kolom itu akan dengan vektor U itu di koordinat 3,4 ya. Kolom itu berarti dari ke bawah, ada vektor baris berupa ruas garis dari A ke B berarti 3,4 sama X dan Y, dan ada vektor ditulis dikasih I dan J, di mana I itu adalah X dan J itu adalah Y, sehingga kalau misalkan kita taruh ada vektor A tadi sama dengan 3I dikurangi 2J, atau misalkan vektor A nya 3X dikurangi 2Y, itu adalah salah satu penulisan vektor. Dan yang namanya vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di titik O atau 0,0. Mulai seperti ini vektor posisi. Setelah diagram kartesius, ya, ada titik pangkalnya di titik O, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ya. Diilustrasikan ada sebuah titik A di situ, titik 4,1. Ya. Titik A dari O ke A itu misalnya ibu namakan adalah vektor A, garis luas garis O ke A itu vektor A. Vektor A itu berarti kalau kita bentuknya seperti vektor kolom berarti 4, 1 seperti itu. Ya. Oke, misalkan ada vektor B. Nah, vektor B, nah, ini vektor positif B 2,4. Berarti luas garis dari 0 ke B itu adalah vektor B, itu bisa ibu tulis ke dalam vektornya 2i ditambah 4. Nah, tapi kalau misalkan ada suatu ruas garis antara titik A dan titik B, ini ada garis antara titik A dan titik B, jadi awalnya atau pangkal di titik A menuju titik B. Nah, ilustrasikan sebagai vektor C. Vektor C itu adalah panjang dari titik A ke B, yaitu 2 dikurangi 4 dan 4 dikurangi 1. Itu dari mana? Dari 2 sini. Karena kalau menentukan jarak itu menentukan titik pangkal ke tujuan, kalau menentukan jarak itu berarti dari 7 kurangi titik pangkal. Nah, 2 kurangi 4,4 kurangi 1. Ya. Untuk C, vektor C atau panjang luas dari A ke B itu min 2i tambah 3j. Seperti itu. Berikutnya masih kita akan bahas tentang vektor posisi. Ya. Berikutnya, Ibu akan ilustrasikan di sini ada beberapa contoh vektor. Nah, ada vektor A dan vektor B. Arahnya sama-sama ke kanan dan ke atas. Nah, vektor A dan B itu dikatakan sama atau kesamaan vektor. Vektor A dan vektor B itu sama. Vektor A dan vektor B itu sama. Nah, maka sini A sama B. Berikutnya ada vektor yang mempunyai
besar sama tapi arahnya beda. Nah, besar sama dan arahnya berbeda. Kalau vektor A itu arahnya ke atas dan vektor B itu arah bawah, itu berarti namanya vektor A dan vektor B itu saling inverse. Contoh yang ketiga, ada vektor A lebih panjang dari vektor B, tapi sama-sama arahnya ke atas. Nah, dikatakan berarti dua vektor itu arahnya sama, besarannya berbeda. Besaran itu berarti panjangnya berbeda. Yang terakhir, ada vektor A arahnya ke atas, panjangnya, dan vektor B arahnya ke bawah, tapi arahnya berbeda juga. Maka vektor tersebut bisa dinamakan dua vektor besar dan arah yang berbeda. Selanjutnya ada panjang vektor. Vektor itu ada panjangnya, dilambangkan dengan tanda harga mutlak. Itu dinamakan dengan tanda harga mutlak. Oke, misal contohkan. Oke, di R2 misalkan yang vektor A adalah A1 dan A2, atau vektor A itu A1I tambah A2J, dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Ini adalah rumus panjang dari vektor nih dengan gamut. Nah, panjang vektor, dimana panjang vektor A adalah sama dengan akar dari A. Akar dari A 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Ya, berarti panjang vektor itu bisa ditentukan dengan teorema Pythagoras dengan mengakarkan kedua komponennya. Oke, selanjutnya kita akan contohkan panjang vektor. Oke, panjang vektor dicontohkan. Misalkan panjang vektor A, misalkan ada vektor A 4. Nah, oke, nyelesainnya vektor A. Kalian tulis dulu. Adalah akar A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2. Itu adalah rumusnya. Kita masukkan A1. Mana sih A1? A1 adalah 3 ini sebagai A1 dan 4-nya sebagai A2. Kita masukkan ke sini itu A2. Oke, sehingga diboleh A1-nya 3 bagi pangkat 2 tambah A2-nya 4 bagi 4 pangkat 2. Yang diperoleh akar dari 25. Akar dari 25 itu dari mana? 3 pangkat 2 itu 9. 9 tambah 4 pangkat 2 itu 16. 9 tambah 16 adalah 20. Ini dia akan sini diperoleh panjang vektor A adalah ya seperti itu. Jadi kita dapat panjang vektor A adalah ya. Berikutnya kita akan bahas tentang vektor satuan. Apa sih vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0 dapat ditentukan suatu vektor satuan dari vektor A, dilambangkan dengan E yang ada topinya ya. Vektor satuan A-nya sama dengan vektor A dan panjangnya juga satu satuan. Oke, dicontohkan vektor satuan dari vektor. Contohnya seperti ini. Jika vektor A itu komponennya 1 dan A2, maka vektor satuan dari vektor A dirumuskan dengan A atau vektor A per panjang vektor A. Atau bisa kita ilustrasikan 1 per panjang, rumus panjang adalah 1 pangkat 2 plus A2 pangkat 2 di akar dikali A1
2. Atau faktor satuan dapat dinyatakan dalam faktor kolom, di mana ada I 0 dan Y-nya 0, 1. Oke, Ibu contohkan faktor satuan. Ibu contohkan seperti ini. Ada faktor satuan dan faktor A, itu komponennya 3 dan 4 adalah, jadi ada faktor yang komponennya 3 dan 4, dan faktor satuannya berapa? Kalian masukkan aja ke rumusnya. Rumusnya adalah kalau mencari faktor A berarti faktor A dibagi panjang faktor A. Masukkan 1 per akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 dikali 3 4. Oke, sehingga diperoleh 1 akar dari 25 dikali faktor A nya 34. Sehingga diperoleh 1 per 5 dikali faktor A, atau hasilnya adalah 3 per 5 dan 4 per 5, atau 3 per 5I kalau dalam faktor barisnya, tambah 4 per 5 C. Jadi faktor satuan dan faktor A yang komponennya 3 dan 4 adalah 3 per 5I dan 4 per 5 C. Oke, sampai di sini saja pembahasan tentang vektor. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar.